Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Mariska, NIM 12020425288, Prodi Hukum Tata Negara Siasa kelas D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fikih muamalah. Yang pertama yaitu materi tentang harta. Harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Unsur-unsur dari harta sendiri ada dua, yaitu unsur aniyah dan unsur u'ruf. Fungsi dari harta sendiri ada 5, yaitu untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas atau wahdah, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, untuk mengembangkan dan menegaskan ilmu-ilmu. Pembagian harta sendiri ada 10, yaitu mal mutakawim dan ghair mutakawim, mal misli dan mal kimi, harta istihlak dan harta isti'mal, harta mankul dan harta ghair, harta ain dan harta dain, mal al-ain dan al-nafi', harta mamluk, mubah dan mahjur, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, harta pokok dan harta hasil. Yang terakhir yaitu harta khas dan harta am. Materi selanjutnya yaitu tentang hak milik. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh seseorang sejak lahir, sedangkan milik adalah penguasaan terhadap suatu benda atau harta yang dikuasai dan diambil manfaatnya apabila tidak ada halangan syara. Jadi, hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf atau menggunakan terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Pembagian hak milik menurut ulama fikih itu ada 2, yaitu al-milk at-tam dan al-milk an-nakis. Sedangkan macam-macam kepemilikan ada 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Adapun cara memperoleh hak milik yaitu diantaranya ikhrajul mubahat atau memiliki benda yang boleh dimiliki, al-uqud akad, al-khalafiyah atau penggantian, atau waluddu minal mamluk beranak pinak. Dan berakhirnya kepemilikan itu karena wafatnya sang pemilik sehingga miliknya berpindah kepada ahli warisnya atau harta yang dimiliki itu rusak atau hilang. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu riba. Riba merupakan tambahan. Tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan di antara pihak dalam sebuah transaksi. Dalam fikih muamalah, riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dampak utang atau pertukaran. Jenis-jenis riba sendiri yaitu riba qard, suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang, atau muqtarid. Yang kedua yaitu riba jahiliyah, yaitu utang yang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan. Yang kedua yaitu goror. Goror adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Jenis-jenis goror yang pertama yaitu jual beli barang yang belum ada atau ma'dum, jual beli barang yang tidak jelas majhu, baik yang mutlak. Yang terakhir yaitu jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Yang ketiga itu maishir. Maishir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maishir adalah kimar. Pendapat dari Muhammad Ayub, baik maishir maupun kimar itu dimaksud sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan maishir adalah perjudian. Yang keempat yaitu haram. Haram adalah istilah yang berhubungan dengan hukum dalam Islam, yaitu suatu perkara yang dilarang oleh syara. Yang terakhir yaitu batil.
Batil adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan seseorang dengan tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan oleh agama. Secara harafiah, batil memiliki artinya tidak terpakai atau rusak. Oleh karena itu, jika ada perbuatan yang menjurus ke hal yang batil, harus dilakukan pengulangan agar dapat memenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam. Yang keempat, yaitu materi tentang akad jual beli. Yang pertama yaitu salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Syarat salam sendiri yaitu pembayarannya dilakukan dengan kontan, baik dengan emas, perak, logam, atau alat tukar yang telah disepakati. Komoditinya harus dengan spesifikasi yang jelas. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan. Dan yang terakhir, penyerahan uang dilakukan di dalam satu majelis. Yang kedua yaitu istisna. Jual beli istisna sama dengan jual beli salam. Namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali atau termin pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Syarat istisna yang pertama yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua yaitu ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga sani, menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Yang keempat, apabila bahan baku berasal dari mustasni, maka akad ini bukan lagi istisna tetapi berubah menjadi ijara. Yang kelima, apabila isi akad mensyaratkan syani hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi istisna tetapi berubah menjadi ijara. Yang keenam, masnu, barang yang dipesan. Dan yang terakhir, barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syara, atau sejenis najis, haram, atau tidak jelas, atau menimbulkan kemudorotan atau menimbulkan maksiat. Yang ketiga yaitu murabaha. Murabaha berasal dari kata ribun yang berarti untung atau keuntungan. Jadi murabaha berarti saling menguntungkan. Sedangkan menurut istilah, murabaha adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Syarat murabaha sendiri yaitu Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah, kontak pertama harus sah, kontrak harus bebas dari riba. Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. Yang kelima, Bank Islam harus membuka suatu ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Yang keempat yaitu bai al-wafa. Bai al-wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan bai al-wafa adalah jual beli dengan disertai syarat janji bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga uang kepada pembeli pada saat yang ditentukan. Yang kelima yaitu bai bidam nil ajil. Bai bidam nil ajil dikenal dengan jual beli bertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan, penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan bai al-salam yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai sedangkan pengantaran barang ditangguhkan. Adapun syaratnya yaitu jual beli harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas. Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Yang keenam, bai al-inna. Jual beli inna merupakan hila, rekayasa perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli inna karena terdapat unsur riba yang merugikan pihak lain. Bai yang ketujuh, bai tawaruk adalah
membeli barang dengan harga tertangguh dari penjual, kemudian menjualnya kepada orang lain, bukan penjual pertama secara tunai. Yang kedelapan, bai al-dain. Al-dain merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi al-dain ini adalah harta yang terdapat pada tanggungan orang lain, dan ia termasuk pada penundaan tanggung jawab yang menyebabkan pertambahan nilai. Yang kesembilan, bai al-muzayadah, transaksi jual beli secara lelang, yaitu suatu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang pada beberapa orang calon pembeli. Kemudian para calon pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi yang dimenangkan oleh salah satu calon pembeli. Lalu terjadilah akad transaksi jual beli. Materi kelima itu akad dalam kerjasama, mudarobah atau kirat, termasuk salah satu bentuk akad syirkah atau perkongsian. Istilah mudarabah ini digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah kirat. Tetapi mudarabah dan kirat adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Yang kedua itu syirkah. Dimaksud dengan asyirkah menurut bahasa adalah ikhtilat atau pencampuran. Menurut syara, asyirkah diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi dalam hal modal dan keuntungan. Syarat dari syirkah sendiri yaitu sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal, sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadah. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadah. Yang ketiga, muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkan. Yang keempat, musyakoh. Bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Rukun dari musyakoh sendiri yaitu yang pertama dua orang yang berakad, objek musyakoh, yang ketiga buah, pekerjaan, sigat, ahli dalam akad, menjelaskan bagian penggarap. Yang kelima mukabarah. Mukabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap benih tanaman dan biaya garapan dari pihak pemilik sawah. Hasilnya menjadi milik kedua belah pihak dengan pembagian berdasarkan presentasi yang telah disepakati. Materi yang keenam akad dalam sewa, yaitu 1. Ijarah, 2. Ijarah muntahiyah bitamil, yang ketujuh, materi ketujuh yaitu akad dalam jasa. Yang pertama yaitu hawala. Hawala adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan, hawala diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah, pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro. Yang kedua yaitu wahdiyah, adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan penggunaan barang atau uang dari si penitip tersebut. Yang ketiga ran adalah akad perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Yang keempat wakalah, berarti menolong, memelihara atau menjadi wakil yang tertindak atas nama orang yang diwakilinya. Yang kelima khafala atau daman. Khafala adalah al-damah yang berarti jaminan atau hamala yang berarti beban, dan zam'ah yang berarti tanggungan. Menurut istilah, khafala adalah upaya tanpa tanggung jawab penjamin kepada orang yang dijamin dalam suatu perjanjian untuk menunaikan hak wajib, baik waktu itu atau waktu yang akan datang. Yang keenam ju'ala. Ju'ala adalah perjanjian yang berimbalan hadiah. Menurut definisi lain, ju'ala merupakan suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang atas pekerjaan yang telah ia lakukan.
Yang ketujuh yaitu syuf'a. Syuf'a adalah memadukan kepemilikan menjadi satu melalui akad jual beli secara terminologi. Materi ke-8, akad dalam sosial yang terdiri dari arya, al-qard, hibah, sedekah, hadiah, zakat. Materi yang ke-9 yaitu akad dalam ruang lingkup. Yang pertama, ihya al-mawat. Menurut bahasa diartikan menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Yang kedua, luqatah atau barang temuan, merupakan benda yang tertinggal dan didapati tidak diketahui siapa yang punya. Yang empat, gas, mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan miliknya, termasuk orang pula di dalamnya mengambil harta orang lain secara zalim. Yang keempat yaitu undian berhadiah, adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang untuk menarik pembeli dan melariskan dagangannya atau jasa dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan dengan cara undian. Sekian sedikit penjelasan materi dari saya. Apabila banyak yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.